Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam keberkatan ya. Alhamdulillah hari ini kita ada satu penggambaran di mana kereta Honda CR-V ya. Tahun 2014 2014 Said Min 2014 di mana kereta ini menghadapi masalah overheat ya. Dia datang masalahnya overheat. Jadi bila sudah naik panas pasti akan mengganggu sistem lain termasuk sistem aircon dan juga sistem gearbox jika dia menggunakan oil cooler daripada radiator ya. Jadi jelas ya. Jadi insyaallah hari ini kita berkongsi 3 dalam 1. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam kita seperti biasalah apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau bahas hari ini adalah 3 dalam 1 yang mana kereta ini sebenarnya masalah overheat. Bila overheat memang jawapannya top overhaul. Tetapi nak top overhaul banyak benda yang kena buka, terutama bahagian main pulley. Main pulley-nya ini sangat mencabar sehingga kita terpaksa menggunakan banyak kaedah. Ada 5 cara kita gunakan, yaitu kita impact, kita panaskan, kita impact, kita panaskan. Tidak berjaya juga buka main pulley-nya, kita tarik pakai kereta. Pakai van, nanti kita gambar ya. Sampai mana kita buka nut main pulley itu. Oke, sekejap Ini nut main pulley, namanya nut nih. Ini namanya main pulley. Nak buka ini barang, woi, macam kala-kala bangunan ya. Nih, mau buka. Tapi harinya berjaya juga lah. Ini kita mau buka ini sengsara bosku. Ya, sengsara betul-betul sengsara. Jadi macam-macam kaidah termasuk kita tarik itu pakai kereta ya. Jadi mungkin kameramen boleh kasih hold dulu, saya cari gambar yang kita buat tuh. Oke, jadi sekarang nih alhamdulillah kita tengok orang ini datang memang masalah overheat Kalau kita nampak nih kereta Honda tuh sana. Ini kereta Honda nih. Oke, alamat udah plate number. Ya, kejap. Oke, saya kasih nampak dulu inilah. Ini nampak bunyinya ya. Nampak bunyinya. Kameramen boleh jelaskan? Nampak ya, nampak nih. Saya tutup lah plate numbernya kalau kita jumpa nih. Ya. Memang nampak memang nampak teruk dia punya bui-bui. Jadi bui-bui ini sebenarnya terhasil daripada angin yang masuk ke bahagian air. Sebab kalau kita kena ingat bahwa bila antara sambungan head dengan blok di tengah-tengahnya itu ada gasket, dan gasket ini akan terbakar ketika mana bila benda ini berlakunya masalah bahagian sistem coolant kereta itu sendiri. Sistem coolant kereta itu sendiri termasuk radiator, water pump, termostat, fan motor, dan efek daripada air leaking di radiator cap-nya. Jadi punca-punca inilah akan menyebabkan kenapa kereta ini boleh jadi overheat. Jadi dipahamkan mungkin adalah coolant dia yang tertentu yang menghadapi masalah punca dia berbui. Ini bukan tiba-tiba dia berbui. Ya, dia mesti ada sebab kenapa dia overheat. Sama ada mungkin water pump, sama ada mungkin radiator sumbat, sama ada mungkin termostat, sama ada dia punya radiator cap, dan sama ada dia bocor lah. Itu semua sistem coolant. Terganggu sistem coolant akan menyebabkan head gasket terbakar ataupun head akan jadi bengkok. Walaupun aluminium bilang orang jarang bengkok, tapi kalau terlalu panas bengkok juga. Namanya logam. Tetap ada sifat-sifat yang anti, orang bilang kalah dengan panas. Jadi bila dia panas dengan kalah, ini blok, ini head. Jadi di tengahnya kan gasket pun boleh terbakar. Kalau tidak terbakar sekalipun dia head bengkok, dia tidak dapat tindih itu gasket. Tidak dapat tindih. Bila tidak dapat tindih, itu akan berlakunya compression angin akan masuk ke lubang air. Jadi mungkin kita akan membahas 3. Yang pertama sekali kenapa orang ini datang. Yang kedua, macam mana kami boleh buka ini barang dengan keadaan sangat-sangat darurat kereta ini. Mungkin kameramen boleh ke sini macam mana kami buka ini engine dia. Sebelum kita bahas bagian dalam engine. Kalau kita tengok sini ya. Ini kereta kita sudah macam-macam cara sudah ya. Kita tarik pakai kereta lagi. Kita buka pun dah boleh. Oke, ini sekarang kita tengok. Ini kita tengok pipe patah. Patah betul? Patah kan tuh.
Apa? Patah. Kami buka ini bukan senang. Mau buka ini main puli. Kameramen sini. Mau buka ini barang. Nah, ini peringkat percobaan pertama gagal. Nih kita ulang tayang lagi. Oke, itu yang pertama patah. Ini nat Honda, siapa mekanik dia tahu lah ini Honda ini antara kereta paling degil paling keras. Dia punya main puli. Oke, ini percobaan kedua dan sebenarnya ada 7 percobaan. Tapi kita kasih nampak yang solid-solid. Oke, ini kita guna pakai van. Nah, kita band, kita tarik, tahan ya. Jadi saya tutup dengan number bandku nanti nampak tidak nampak kan? Jadi kita tarik pakai band. Tuh. Nah, banyak free ini handle sudah, ini free. Kabel sudah. Oke, itu percobaan kedua menggunakan kendaraan. Percobaan seterusnya guna tangan, guna gun pun sama juga. Dan terakhir sekali percobaan yang keempat. Sebenarnya 7 nih semua, tapi sambil yang penting-penting aja lah. Oke, ini seterusnya. Ini kita panaskan. Ini saya sudah sendirian turun lah. Nah, sebab dia bilang orang saya tidak dapat buka, paksalah kita turun. Dan kita gunakan oksi spesial untuk Econ punya. Dengan peti ais punya. Saya pakai saya punya itulah tuh. Yang ini. Ini saya pakai kasih panas. Oke. Kita panas. Pakai kereta pun tidak butuh buka. Oke, jelas ya? Nah, sudah dipanaskan. Nah, ini yang terakhir kita gandes. Sekejap, kita hold dulu. Oke, jadi sekarang ini kita tengok ini sebenarnya kita panaskan. Nah, ketika kita panas ini saya guna gun ini. Pakai gun ini. Tidak juga loop. Nah, last itu kita ini tiada video sambungan dia. Cuma kita kasih panas lebih kurang 5 menit sampai dia merah tuh. Nah, nih. Tiada juga. Last itu kita kasih panas lagi dia. Yang ini tidak terbuka gunakan yang itu. Guna kompresor. Last yang kita gunakan adalah hold dulu. Oke, jadi sekarang ini ada sampai 7 sebenarnya, cuma yang kasih nampak gambar 4 kali, dan yang terakhir yang inilah kita gunakan brand gun yang jenis heavy duty, lori pun dia boleh buka. Tapi kita kena panaskan dulu. Coba kita tengok yang the last dia nih. Pakai kereta tidak boleh, pakai ketuk tidak boleh, pakai gas pun tidak boleh, tapi ada caranya. Inilah caranya yang terakhir nih. Baru kita buka. Ini yang percobaan ke berapa nih? Sebenarnya yang ke-7, yang gambar yang keempat. Oke, kita lajukan dia ya. Kita lajukan, ini kita kasih panas, lepas itu kita kasih laju dulu. Kasih laju, kita tengok. Nah, nih. Kita laju berapa menit nih? Nah, pakai duration terlampau panjang. Oke. Alright, sudah kita matikan. Kita pakai brand ini. Brand Hikoki dengan gabung dengan itu Lisli punya apa nih? Box 19. Pakai ikan besar nih. Ini lori pun terbuka nih. Ini kita pakai box pun yang spesial punya. Lisli punya, jarang kalau mengecewakan, jadi kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka. Jadi kesimpulan daripada cerita untuk part 1 nih, lebih kita menceritakan ada 3, yaitu macam mana kami sengsara buka ini main puli. Kami kasih panas pertama pakai gun tidak boleh, terpaksa pakai Hikoki brand lah. Bukan saya kena bayar Hikoki, tapi kira boleh lah membuka benda nih. Dia gun besar ya. Jadi untuk case yang ini, yang kami research, kami sudah buka yang ini. Sebenarnya dia duduk ini macam. Coba kameramen sini. Ini dia duduk begini. Kameramen mungkin ada orang tak perasan. Kalau mekanik kali dia perasan lah. Tapi kalau bukan mekanik tak perasan nih. Dia duduk ini macam lah. Dia duduk ini macam. Oke. Kita tengok di sini. Dia duduk begini ya. Dia punya pin beras atau ini. Oke. Jadi sinilah pin berasnya nih.
Dia duduk begini. Ini duduk ini macam begini. Oke, mau buka yang macam dalam TV pula. Dalam kamera itulah di mana terpaksa kita tarik pakai van. Itu van Nissan Urban i25 tuh. 3.0 untuk buka dia punya main pulley. Kita kasih panas, kita risau ini sajalah dia punya getah bagian ini, coba kameramen. Ini ada getah, ini besi. Ini getah, ini getah, ini besi di tengah ini adalah getah. Kita risau nanti bila kita panaskan macam tadi, terpaksalah getah ini mungkin takut ada rosak-rosak lah, takutlah namanya sudah sengsara, apa boleh buat lah kan. Jadi kita kasih panas, mudah-mudahan oke lah lepas nih. Itu perbahasan yang pertama di mana kami buka kereta ini menggunakan alat ini apa nama? Pemanas nih seperti inilah, kayak saya pakai yang ini. Pemanas dia yang api kuat, dan saya menggunakan box special Leslie. Nih, ini size 19, lubangnya kecil tapi tebal. Pakai brand apa nih? Inilah brand Leslie ya. Kameramen tengok. Kami sambung ini, kami pakai Hikoki gabung yang ini tadi. Pakai begini, dia lebih solid lah. Dia besar tapi memang berpuas hati. Harganya ini dekat 301 nih. Memang besar juga lah harganya. Satu biji saya 300 nih box. Saya tahu apa yang dibikin mahal, dan terpaksa kereta ini dibelikan special tools untuk Honda nih. Banyak spesialnya kita belikan dia nih. Tapi tidak terbuka juga kalau setakat tahan ini. Sebab ini barang dia duduk ini macam. Duduk ini macam kan. Dia duduk ini macam lah. Untuk tahan nih, ini kameramen fokus ini ya. Untuk buka nut ini di dalam perlu ditahan. Ini macam. Perlu ditahan lah. Ya tengok begini. Gitulah. Kita tahan dia. Jadi kita ada special tools untuk beli Honda ini saja. Kereta lain tidak ada jual sekeras ini. Lori pun kami buka tidak payah pakai special tools. Tapi tidak tahulah Honda CR-V ini kenapa sampai kita macam-macam kita beli, syukur juga lah walaupun dia terbuka. Tetapi boleh dikatakan sampai saya merayap di bawah tarik itu patah satu hal. Jadi alhamdulillah kereta ini berjaya dibuka. Sebenarnya kita mau top overhaul saja. Itu perbincangan pertama. Yang perbincangan kedua, kenapa orang ini datang adalah sebab overheat tadi lah. Kenapa boleh overheat yang saya cerita tadi berbui-bui itu, yang saya cakap di dalam video saya tadi awal-awal ini, dia berbui disebabkan oleh masalah berlakunya compression yang loose ke air tadi. Contohnya inilah, dia jatuh ke air nah. Tengok kameramen dia bui. Ya. Jadi bui-bui ini terhasil kalau kita nampak. Ini kita sudah buka. Ini sekarang kalau kita nampak, nih lubang air ya. Banyak lubang-lubang air nih. Lubang air, ini namanya lubang compression. Lubang compression. So kameramen ke sini. Ini Honda yang degil dan sedegil-degilnya kereta ini sampai 3.0 pun tarik. Mananya sengsara juga lah ya. Sengsara juga kita. Oke, kita tengok di sini. Dia beginilah. Kalau kita nampak, sorry dia gini. Ya. Dia gini kalau kita nampak nih lubang air semua nih. Coba tengok lubang air. Lubang air. Ini semua lubang air ditutupi seperti ini. Jadi bila dia bengkok, dia tidak dapat tindih. Ini blok, ini head, engine aluminium. Engine dia jenis aluminium semua, head aluminium, blok pun aluminium. Jadi sekarang isunya kenapa berbui disebabkan oleh head to bengkok. Yang dikatakan head to yang ini. Sebab Honda CR-V yang kita buat sekarang ini menggunakan engine berapa tadi? Engine yang all-wheel drive yang menggunakan teknologi iVTEC. iVTEC maknanya intelligent, intelligent VTEC lah. Maknanya gabungan BBT dengan VTEC. Disebut intelligent VTEC. Yaitu engine K24Z. Cuma kameramen kasih fokus di situ. Ini engine dia. Engine nampak kah? K24Z. Jadi engine inilah yang kita bikin sekarang, di mana engine inilah juga bikin kami sengsara. Kenapa? Terpaksa kita beli special tools untuk membuka dia punya nut main pulley. Itu perbahasan pertama. Perbahasan kedua tadi, kenapa dia jadi berbui? Disebabkan head ini bengkok. Dan bui itu terhasil daripada lubang ini compression, ini piston. Bila dia kompres, lubang ini kan lubang air. Kameramen sini, lubang air, betul? Lubang air, betul? Ini semua lubang-lubang air nih. Tetapi kalau dia kompres tuh luas, dia akan masuk pergi air. Air kan radiator. Sebab itu dia keluar bui-bui. Oke, itu perbahasan yang kedua. Kenapa orang ini datang, yaitu terhasilnya bui.
Dan apa kaitannya buoy dengan temperature naik? Mananya sudah bengkok to head. Bila sudah bengkok to head, air akan terbakar satu hal, angin kompres itu akan lari pergi radiator. Bila kurang air, dia akan jadi panas. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita mau bahas alang-alang benda ini alang-alang benda ini orang bilang kita sudah buka. Apa bezanya WITEC sahaja dengan iWITEC? Oke, WITEC mananya satu teknologi di mana dia menggunakan dua tanduk. Ketika larian normal, dia menggunakan dua tanduk. Ini namanya intake. Oke, kalau kita perasan, tengok dia punya tanduk nih. Ah, ini intake ini intake. Intake maksudnya masukkan udara ataupun oksigen di sini. Yang ini exhaust. Oke. Oke, untuk WITEC-nya di mana dia punya WITEC sebenarnya? Satu kita akan tengok dia punya tanduk nih. Tengok tanduknya ada dua. Satu, ini sama tinggi. Yang di tengah kalau perasan, kameramen kasih tengok. Ini adalah dalam keadaan RPM rendah. Bila kita rest 3000, dia akan pergi WITEC ini. Dia guna tanduk yang ini. Ah, bagaimana mekanismenya? Ah, di dalam ini kalau kita tengok, ini kan begini. Ah, ini. Oke. Oke, kita tengok nih. Alright, kita masuk dulu. Ya. Kita masuk gini. Tengok dulu. Nah, dia beginilah. Ah, sempit pula dia. Kayak gini kalau kena buka dia punya WITEC sebenarnya BF sprocket. Oke, sekarang kita tengok ketika kita tengok belajar sedikit lah WITEC Sudah dulu lunatnya nih. Oke, kita tengok. Right, kita kasih masuk dulu ini. Oke. Alright, sudah masuk ya. Oke, sekarang kalau kita dalam keadaan larian seperti lari 2000, kita tidak tekan tuh WITEC tidak akan berfungsi. Tanduk ini hanya berfungsi, kita tengok ya. Tengok. Hanya berfungsi ketika RPM tinggi, yaitu ketika power diperlukan. Jadi bila dia gunakan WITEC ini WITEC ini namanya. Ini nampak. Ketika slow, namanya RPM rendah, dia tidak akan lock yang ini, dia akan lock ini saja. Normal nih, dia akan tekan ini. Ini dia tekan, ini tekan. Ini nampak ini sama. Jadi mananya dua-dua ini dia tekan, kameramen sini. Nah, dua-dua ini dia tekan. Tapi dalam keadaan yang normal saja dia tekan banyak ini valve nih. Ah, valve tuh yang inilah. Kalau kita nampak valve tuh di sini. Kameramen tengok sini. Nah, ini valve Oke, ini valve namanya valve. Ini namanya valve. Ah. Ini namanya valve, ya. Ah, jadi valve inilah dia tekan banyak. Ah, yang ini exhaust punya, ini exhaust. Ini semua sebelah sini exhaust, sini intake. So WITEC-nya di mana? WITEC-nya itu ketika bila dia main di lifter sini. So mana dia punya lifter? Ketika dia lifter ini dia akan lock di sini. Ah, tapi dia main satu valve saja. Yang ini saya dia main. Ah, sebab yang sebelah sini mati. Saya buka ya. Oke, kalau kita tengok, ketika dia tekan ini dia akan lock nih. Ya, kameramen tengok sini ya. Yang ini satu dia tidak main, ini mati, tidak ada lubang. Nah, ini dia main nih. Nampak nih? Ini pin. Nampak? Nah, tuh. Dia ada lock di sini. Nah, bila dia lock ini barang akan masuk minyak, dia akan lock, dia tekan ini. Ini dia akan tekan. Nah, tekanan inilah yang akan lock yang ini supaya dia akan pakai ini tanduk tengah. Ah, contohnya ini. Ah, ini nampak nih. Nah, jadi dia akan tanduk ini macam lah. Saya kasih masuk dulu. Seperti inilah. Ah, oke. Jadi sekejap. Alright. Jadi sekarang lifternya dia akan cucuk seperti ini. Saya masuk. Oke. Dia punya lifter seperti ini namanya WITEC. Oke, kelebihan kereta ini kita akan cerita WITEC dengan BBT dia gabung sebab itu namanya iWITEC. Oke, sekarang ini. Oke, bila ketika dia perlukan tanduk ini, dia main di sini, dia akan tekan ini. Dia akan tekan ini, dia akan seiring. Yang ini dia tidak main lah. Ini dia main, dia lock nih. Nah, nampak? Nih, dia akan lock nih. Coba kameramen tengok sini. Nih. Kameramen tengok. Bila dia lock ini, lubang ini tangan saya sebelah kiri, dia akan masuk seperti ini. Nah, minyak lah yang akan tolak. Oke, minyak akan tolak. Seperti ini. Coba kamera kita tekan nih. Ah, seperti ini. Nah, dia tolak. Ini kita tolak ya. Ah, nampak? Dia tolak gini. Nih. Dia tolak sebelah nih. Dia akan serentak begini. Ah. Jadi yang rocker arm nih ini akan tindis yang ini. Ah, ini. Jadi makanya udara akan makin tinggi, makin jauh ke dalam. Itu satu kelebihan WITEC. Tetapi kelebihan kereta HRV, CRV ini yang all wheel drive nih yang menggunakan engine apa tadi? K2? Apa aku lupa tadi itu. Apa tuh tadi itu? Menggunakan engine? K2 4Z. Ah, K2 lah orang selalu panggil K2. Ah, engine K2 4Z ni di mana dia twin cam, dia gabung antara teknologi WITEC dan juga BBT. Saya pun tak boleh ingat semuanya.
Oke, jadi kelebihan kereta ini sudahlah jimat minyak. BBT nih yang ini BBT. Dia ada gabung. BBT manunya, ini tadi VTEC paham ya. Mananya dia guna ketika laju dia perlukan tanduk yang ini. Ketika slow dia pakai tanduk yang rendah. Menggunakan lifter yang ada. Itu pun yang sebelah sini. Yang ini tidak pakai. Nah, yang ini dia mati tiada lubang nih. Yang ada lubang ini saja. Nah, kita tengok. Yang ini ada lubang di sini nih. Nah, ketinggalan nih. Oke. Nah, nih. Nampak nih. Ini saja ada. Nah, yang tidak ada tuh macam di sebelah kiri saya ini tidak ada lubang. So, di sebelah sini valve ini dia akan maintainnya macam biasa saja. Nah, yang ini saya dia tekan tinggi nih. Ini 1, 2, 3. Mana sudah? 1, 2, 3, 4. Nah, yang valve ini intake semua dia sama rata aja. Nah, ketika laju dia akan lock yang ini. Nah, ini namanya VTEC. Nah, VTEC menggunakan pakai lifter ditekan begini, dia akan gunakan tanduk tinggi nih untuk tekan nih. Nampak nih tanduk. Ini tanduk dia akan tekan yang ini. Jadi ini akan tekan lagi banyak. Yang ini dia maintain salah macam biasa ketika RPM rendah, tapi yang ini yang masuk oksigen banyak. Itu yang pertama cerita pasal macam mana VTEC bekerja. So ada lagi satu kelebihan kereta ini I. I itu mananya intelligent. Di mana intelligentnya di sini. Dia gabung teknologi variable valve timing. Di mana kereta ini BBT punya, Toyota punya teknologi dia kasih masuk lagi di sini. Ya, nak mau juga ditiru kan? Nah, dia bilang BBT plus VTEC. Nak mau juga nampak ketara meniru kan? Nah, jadi dia letakkanlah VBT di sini, variable. Maknanya ketika laju, dia boleh tahan ini barang ini. Dia boleh tahan ini laju berpusing kan? Ini kan timing chain sini. Ini rantai. Nah, sini. Dia berpusing, tapi ini boleh tertinggal nih sub nih. Dia boleh sub nih. Pada anggapan BBT ini, Toyota punya teknologi, bila terlampau laju, asap tidak keluar semuanya. Bila asap tidak keluar semuanya, kau tembak lagi minyak baru, tidak efisien itu minyak. Jadi apa perlu dibuat? Perlu ditahan dulu, kasih keluar dulu di sini semua. Exhaust nih, kasih keluar semua asap sini, sama kameramen sini. Ini asap keluar nih, coba tengok hitam. Ah, kasih keluar dulu asap, baru kau tembak lagi minyak baru. Macam mana caranya? Jangan kasih jalan yang ini. Sharp, yang ini berpusing terus. Tapi dalam unit millisecond, bukan second, millisecond. Tapi millisecondnya pun penjimatannya banyak. So, teknologi HRV untuk kereta HRV, CRV yang menggunakan teknologi iVTEC, intelligent itu maknanya VVT lah. VTEC itu variable valve teknologi yang tadi lifter tadi itu. Dia gabung jimat minyak dan kuat. Jadi siapa yang ada di kereta, insya Allah dia kuat dan jimat. Tetapi sekiranya tidak dijaga, macam mana pun kuatnya itu kereta, kalau tidak ada minyak hitam, hangkang juga kan. Orang Sabah bilang hangkang. Kalau orang Semenanjung cakap apa ya? Rosaklah kereta itu. Jadi bagi saya ini satu teknologi yang bagus. Di mana gabungan BBT dengan juga VTEC. Jadi part 1 ini lebih kepada cerita pasal bagaimana teknologi itu datang, bagaimana susah payahnya saya buka main puli, bagaimanakah cara kerja VTEC dengan BBT digabung dalam satu engine. Kalau Toyota dia hanya BBT, tidak ada VTEC-nya. Kalau Mitsubishi Maybach, oke. Kalau Kalau Proton, Lotus, dia IAFM ataupun BBT, ada sudah BBT sekarang macam Saga BBT, ada guna BBT. Tapi Maybach ini Honda punya. Honda ini dia gabungkan, dia pada tanggapan Honda perlu ditekan itu valve itu, kasih masuk lagi dalam, kasih banyak oksigen. So dia tidak ada turbo contohnya. Dia gunakan oksigen lebih masuk dengan cara kasih panjang itu valve masuk dalam. Bila dia panjang masuk udara banyak, mana dengan sendirinya tenaga akan kuat bila oksigen banyak. Jadi dia akan main itu lifter. Tapi bila dia gabung lagi dengan dia tahan sambil dia kasih panjang itu, jadi dua dia dapat. Satu jimat, yang kedua kuat. Itulah namanya iVTEC, Intelligent VTEC. Variable teknologi yang gunakan lifter. Dia sama dengan Maybach. Mitsubishi sama dengan kalau kita perasan kereta lama Proton, dia menggunakan CPS, macam Exora CPS. Dia sama juga, dia ada lifter juga, dia main itu tanduk juga. Cuma kaedah dia menahan tuh bagaimana, itu ikut teknologi masing-masing. Cuma kaedah masukkan oksigen banyak ketika laju tuh dorang terapkan di kereta masing-masing. Cuma nak tahan tuh camp itu guna BBT. So gabungan Honda VTEC dengan BBT boleh tahan juga lah. Dia boleh tiru Toyota punya, masuk dalam teknologi VTEC satu kali. So dapat jimat, dapat kuat. Jadi itu isu yang ketiga yang kita bahas, macam mana cara kerjanya. Pertama tadi bagaimana, kenapa orang itu datang. Yang kedua bagaimana kami buka ini sampai pakai kereta nih. Dan yang ketiga bagaimana cara kerja VTEC tuh. Dan ini part 1 lebih kepada general. Bagaimana cara kita membahas satu benda ini. Sebenarnya aku nak mau bahas cara kerja VTEC, kena ada part lain. Tapi yalah kalau tanpa banyak video nanti kan penat juga saya kan. Saya gabunglah ini maklumat. Mudah-mudahan info-info seperti ini dapat memberi manfaat.
Kalau ada perkataan VTEC tidak ada I, mananya tidak ada BBT. Tapi kalau ada kereta Anda I VTEC, mananya ada BBT campur dengan VTEC. Jadi paham ya? Jadi itulah cara. Tapi VTEC-nya ini hanya single saja. Single ini mananya sebelah intake saja dia main. Ini namanya single BBT. Dia ada BBT tapi single. Kalau dua dia punya sprocket begini, mananya dua dia punya sprocket BBT. Sekarang ini single, ini exhaust dia tidak main. Untuk bagian lifter VTEC pun tidak ada, dia tidak ada main, dia mati ini. Yang ini sih dia pandai main sebelah sini. So kalau mungkin akan keluar lagi mungkin kereta, mungkin dia punya I kali jadi dua lah kali ya. Dual VTEC, dual I VTEC kali, macam dual BBT lah, macam itu. Coba tengok sana, ada dua dia punya BBT kan, sana tuh. Beza dua, K2 engine 3SZ, K3 dia guna single, macam Myvi engine single BBT. Jadi BBT-nya mana ini? Ini dia punya solenoid BBT. Dia satu saja. Nampak nih? Ini namanya solenoid BBT. Kalau kita tengok beza sana, coba kameramen sana. Dia dua tuh dia punya BBT solenoid. Mananya dia dual BBT. Nampak nih? Kameramen tengok, dua nih. Ini dual BBT-nya. Ini satu jangan. Intake dia main. Ini dua. Dual BBT. Dia kontrol exhaust, dia kontrol intake. So dia jimat minyak lah ini kereta. Dan ada EGR lagi, jimat lagi lah. So sekarang ini kita akan membahas itu saja 3 dalam 1, yang dimana kereta ini sengsara kami, kasihan buka, dan insya Allah mudah-mudahan selepas kita overhaul ini oke lah kereta ini. Jadi mohon maaf agak crowded sebab 3 dalam 1 ilmu itu digabung. Betapa teknik membuka dia bagaimana. Ketika Honda ini, semua Honda kalau mekanik saya rasa yang nampak channel saya dia tahu ini Honda ini memang gila punya ball nut lah. Bayangkan kereta 3.0 tadi, dia punya Nissan Urban tuh, ZD30 punya engine, dia tarik pun tidak boleh. Kami tidak boleh tarik dari secara berterusan, takut ada yang patah nut dia. Tapi nampak tadi lengkungan tuh memang cukup kuat. Itu yang kelima sudah saya rasa tuh tahu. Baru terakhir tadi guna oksi, impact, oksi, impact, oksi, impact. Alright, jadi itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah. Apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Jadi yang kita mau kongsi sekarang ini sekali diperjelaskan bahwa jika Anda punya kereta sudah naik temperaturenya, jangan dipaksa. Lebih baik towing daripada overhaul. Mungkin kalau Anda towing saja panas, tidak dipaksa, mungkin kita ganti fan motor saja, mungkin termostat saja, mungkin water pump saja, mungkin juga benda itu kecil saja. Oke? Jadi itu saya daripada saya. Untuk hari ini kita dapat ilmu 3 in 1. Macam mana cara buka, bagaimana kami settle ini, macam mana kami tahu dia overheat, tengok daripada bui, dan bagaimana cara kerja VTEC dengan iVTEC. VTEC, I itu maknanya intelligent. Intelligent itu refer kepada BBT yang dibawa oleh Toyota ataupun Daihatsu. Itu dorang yang perkenalkan. VTEC Honda, tapi diambilnya teknologi BBT itu masuk dalam Honda lagi satu kali, terjadilah iVTEC. Seperti ini sudah jimat, kuat lagi. Jadi siapa beli ini kereta kira bagus juga, cuma yalah setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan dia. Jadi itu saya daripada saya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ataupun komen. Mungkin juga Anda menghadapi masalah Honda seperti ini, yaitu Honda CR-V seperti di hadapan saya. Kameramen coba seling-seling sedikit. Dia all wheel drive, kereta ini 24 jam dia punya 4 wheel berjalan. Jadi walaupun dia begitu, dia jimat juga lah ya, sebab teknologi engine yang menggunakan engine apa tadi? Tuh, sudah saya kata tengok engine-nya apa tuh? Tengok engine dia apa dia pakai tuh, tengok. K2 4Z. Engine K2 4Z. Ini kira engine baru juga lah. Biasanya kita L15, kita banyak hafal lah, tapi kalau engine baru ini kita jarang overhaul. Tapi insyaallah itulah engine-nya. Engine K2 4Z juga. Jadi kira boleh tahanlah gabungan VTEC dengan BBT. Jadilah Intelligent Variable Technology. Teknologi VTEC. Oke? Jadi itulah daripada saya. Sekian, assalamualaikum. Bye bye.